Penerimaan santri baru pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami telah dibuka. Daftarkan putra-putri Anda melalui laman ppdb.tahkimussunnah.com sekarang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'ah. Ma'asyiral ikhwah al-muslimin wal muslimat, ikhwana fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita terus dalam kehidupan kita, dan gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk berupaya terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kelemahan kita dan keterbatasan kita, banyak kita gunakan nikmat-nikmat Allah untuk terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Maka sertai kehidupan kita untuk terus beristighfar, bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang utuh bahwa Allah adalah Tawwabur Rahim. Allah Maha menerima taubat, Allah Maha kasih sayang, Khairul Ghafirin, sebaik-baik pemberi ampunan, Khairur Rahimin, sebaik-baik zat yang mengasihi hamba-hambanya. Itulah Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'ah. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kembali ke risalah kita, yaitu risalah Fadlul Islam li Imamid Da'wah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada malam hari ini kita bahas bab yang ke-8. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa annal bid'ata asyaddu minal kabair. Bab yang menjelaskan bahwasannya bid'ah itu lebih dahsyat daripada dosa-dosa besar. Jadi bab yang menjelaskan bahwasannya bid'ah itu lebih dahsyat, lebih buruk daripada dosa-dosa besar. Maksiat itu ada yang sebabnya karena mengikuti syahwat, jadi mendahulukan kecenderungan dan keinginan hawa nafsu daripada akal sehat. Itu namanya syahwat. Maksiat yang bersumber dari mengikuti syahwat itu sering disebut dengan perilaku dosa.
Jadi maksiat umum. Ada yang pendorongnya adalah karena lebih mengedepankan keinginan, kecenderungan syahwat daripada akal sehat, daripada hati nurani. Itu namanya dosa-dosa. Jelas ya? Jadi sumbernya kalau kita ringkas adalah fitnatus syahwat. Jadi kalau sumbernya dari syahwat, itu nanti adzunub, perilaku-perilaku dosa, atau sering dimutlakan kalau enggak adzunub, al-ma'asi, maksiat. Nah, maksiat atau dzunub tadi ada yang al-kabair, yaitu dosa-dosa besar, dan ada yang shaghair, ada yang dosa-dosa kecil. Dosa besar seperti berzina, mencuri, minum khamar, apalagi membunuh, dan seterusnya. Itu dosa-dosa besar, termasuk ghibah, dosa besar ya. Nah, kemudian ada bentuk dosa atau maksiat yang sebabnya adalah mengedepankan pemikiran atau akal daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan dengan adanya syubhat. Jadi pendapat akal atau kecenderungan hawa nafsu lebih didahulukan daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sumbernya adalah syubhat. Nah, bentuknya itu perilaku dosa yang dikaitkan dengan ibadah, seperti kesyirikan dan kebid'ahan. Karena itu para ulama memisahkan bid'ah itu dosa, tapi tidak dikelompokkan kepada dosa-dosa secara penyebutan yang umum. Jadi kalau ini perilaku dosa, ini bid'ah, padahal bid'ah itu juga dosa. Itu karena pendorongnya berbeda. Yang satu disebabkan mendahulukan kecenderungan nafsu daripada akal sehat, hati nurani, ini maksiat, ini syahwat. Yang satu pendorongnya adalah mengedepankan akal pikiran daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu ada kaitannya dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang satu murni perilaku kecenderungan seseorang. Bisa dipahami? Jelas ya? Maka fitnah itu ada dua, fitnah subhat, fitnah syahwat. Dosa yang bersumber dari fitnah subhat itu bid'ah dan segala macamnya, termasuk di dalamnya kesyirikan. Dosa-dosa yang dinasabkan kepada agama atau ibadah itu sumbernya adalah subhat. Ada dosa yang sebabnya adalah syahwat, fitnah syahwat, yaitu kecenderungan manusia untuk melampiaskan kesenangannya sehingga mengalahkan akal sehatnya. Jelas ya, pembagiannya seperti itu. Semua ini masuk dalam al-ma'siyah, semuanya maksiat ya. Nah, dari situ kita bisa pahami maksud bab ini, maja'a annal bid'ata asaddu minal kabair, bahwasanya bid'ah itu lebih dahsyat, lebih buruk, lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar. Tadi kalau muncul pertanyaan, bid'ah kan juga dosa, tadi sudah dijelaskan. Karena bid'ah itu pendorongnya adalah subhat, sedang yang dimaksud al-kabair ini adalah pendorongnya adalah apa? Syahwat. Jelas ya? Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita pahami, bahwasannya
pembahasan ini, pembahasan tentang bid'ah itu asaddu minal kabair, itu adalah pembahasan jenis-jenis bid'ah, bukan bagian-bagian dari bid'ah. Jadi jenis dosa bid'ah itu lebih buruk daripada jenis dosa-dosa besar. Jelas gak ini? Jadi bicara jenis itu bukan bicara per bagian dari dosa tersebut. Paham nggak? Jenis bid'ah itu, ini kelompok bid'ah namanya jenis bid'ah, ini kelompok dosa besar. Kelompok bid'ah itu secara jenisnya lebih berbahaya daripada kelompok dosa besar, bukan per poin dari dosa bid'ah. Jelas? Misalkan di antara bid'ah, apa contoh bid'ah itu misalkan? Apa? Azan di kuburan mau tanam jenazah, misal gitu. Bid'ah nggak bid'ah itu? Sepakat dulu, kalau enggak nggak bisa jadi contoh ini. Misalkan itu namanya poin dalam jenis bid'ah. Jangan kemudian kita katakan masa dosa membunuh seorang muslim dengan sengaja masih lebih kalah daripada dosa seorang yang melakukan azan di kuburan ketika tanam jenazah. Itu sudah bicara per poin dalam masing-masing jenis. Jadi jenis bid'ah lebih berbahaya daripada jenis dosa besar, ibaratnya begitu. Paham apa enggak ini? Bisa dipahami ya? Insyaallah. Kalau perbagian itu apa namanya? Jenis sama nau. Sebenarnya ada kalau bahasa Arab itu jinsun wa ahadun nau. Namanya bagian-bagiannya. Kayak iman itu ada iman. Nah, di dalam iman itu ada tingkatan-tingkatannya, begitu ya. Ada paling tingginya iman adalah tauhid, la ilaha illallah. Paling rendahnya iman adalah imatatul adza anit thariq. Nah, ini nggak bisa kemudian imatatul adza anit thariq itu namanya bagian dari iman. Seperti tadi misalkan seorang mengumandangkan adzan ketika menanam mayit, ini bagian dari bid'ah. Atau sebagian ulama mengatakan bahwasanya ketika mau sholat kita pakai melafadzkan niat, itu sebagian mengatakan bid'ah. Berarti ini masuk dalam kelompok jenis apa? Bid'ah. Nah, kemudian sebutan kita katakan masa orang membaca nawaitu sholli bid'ah ini lebih berbahaya dan lebih dahsyat daripada seorang yang berzina, karena bid'ah lebih berbahaya daripada apa? Dosa besar. Paham maksudnya? Jadi bicara jenis kelompok bid'ah, dosa yang kelompoknya di kelompok bid'ah ini lebih berbahaya daripada dosa-dosa yang berangkatnya dari syahwat. Jelas ya? Insyaallah jelas. Jelas tak? Ya. Nah, sebatas itu mampu menjelaskan. Kalau belum jelas, besok dikaji lagi, cari kalimat lagi. Jadi tadi sudah kita contohkan ya. Jadi jenis dengan jenis, seperti dikatakan sahabat itu lebih afdol daripada generasi setelahnya, itu namanya jenis, kelompok, bukan per personal. Karena ada seorang tabi'in yang bisa jadi lebih afdol dari seorang sahabat dari sisi ilmunya, barangkali dari sisi prestasi ibadahnya, bisa jadi. Jelas. Tapi secara umum kelompok sahabat Rasulullah SAW lebih afdal daripada generasi tabi'in. Jelas ya? Udah saya tambahi penjelasan ini. Nah, baik. Jadi maksud bab ini adalah menjelaskan tentang besar dan bahayanya keburukan bid'ah
dibanding dengan dosa-dosa besar. Ya, sekaligus ini sebagai tahdzir, peringatan kepada kita untuk betul-betul memahami dan mewaspadai ya perilaku bid'ah, baik bid'ah dalam i'tiqad, akidah, bid'ah dalam bentuk metode dan pemikiran, atau bid'ah dalam bentuk amaliyah. Itu sangat berbahaya dalam agama. Tidak ada yang merusak agama ini melebihi kebid'ahan, tidak ada. Ya, nah, karena itu diterangkan oleh ulama kita tentang maksud bab ini, ai ta'dhimu syarril bid'ah wa bayanu khatariha wa annaha asaddu dararan wa akbaru khataran minal kabair. Maksud dari bab ini adalah menjelaskan tentang besarnya keburukan bid'ah dan menjelaskan tentang bahaya bid'ah, dan bahwasannya madarat bid'ah itu lebih sangat atau lebih dahsyat dan lebih besar daripada dosa-dosa besar. Ada seorang alim yang mengatakan tentang negerinya dulu yang dijajah oleh kaum penjajah dari Perancis. Kita berjuang menghadapi kaum penjajah dari Perancis, meskipun berat, tapi kita rasakan kita sanggup dan ringan. Tapi begitu masuk ke negeri kami, Thariqah Sufiyah, ternyata kita betul-betul sangat berat dan hampir dikatakan tidak mungkin untuk mengusir pemahaman bid'ah ini dari kaum muslimin di negeri kami. Coba, jadi misalkan suatu negeri dijajah kaum penjajah yang ingin hanya mengambil kekayaan negeri itu, mungkin diperbudak antum seperti sejarah Indonesia katakannya dijajah Belanda atau Jepang. Ini berat tapi ringan, karena nggak menyisakan apa-apa, nggak dirusak pemahaman kita. Tapi kalau dijajah sama ahli bidah, misalkan Thariqah Sufiyah masuk ke satu negeri mengajarkan kebid'ahan, masuk diserap oleh kaum muslimin, tertipu mereka dengan bid'ah mereka, ini nggak sembuh-sembuh. Jelas sampai sekarang sembuh, nggak sembuh-sembuh. Kalau kita lihat katakanlah penjajahan sekarang ini ya, penjajahan secara fisik, satu bangsa menjajah satu negeri, hampir sudah dikatakan tidak ada. Hampir, kita tidak katakan seluruhnya, hampir sudah nggak ada. Satu negeri mencaplok negeri yang lain dijajah seperti cerita dahulu lah. Tapi kalau kebid'ahan menjajah sejak dulu sampai hari ini nggak hilang-hilang. Sekarang pemahaman al-khawarij hilang apa tak hilang? Belum hilang, padahal itu muncul di akhir masa sahabat, sampai sekarang sudah 15 abad. Murji'ah, Syiah, Sufiyah gak hilang-hilang. Nah, karena itu Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Karena maksiat itu kemungkinan Allah memberikan taubat kepada pelakunya, sedang bid'ah itu tidak akan diberikan taubat kepadanya. Makna bid'ah itu tidak mendapatkan pintu taubat bukan berarti kalau ahli bidah bertaubat tidak diterima oleh Allah, itu tidak. Tetapi seorang melakukan sebuah dosa dan dosa itu diyakini sebagai sebuah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, itu hampir sulit orang tersebut diberi taufik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena meyakini apa yang dilakukan adalah apa? Ibadah besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, nah. Qala Syekh Shalih Ali Syekh hafizahullah taala. Syekh Shalih Ali Syekh dalam syarah beliau terhadap kitab Lum'atul I'tiqad, beliau mengatakan annal bid'ata min babis subuhat wal kabair min babis syahawat, bahwasanya bid'ah itu pintunya adalah pintu subuhat, sedangkan dosa-dosa besar pintunya adalah pintu syahwat. Tadi sudah diterangkan apa itu subhat, apa syahwat. Wa babus subuhat yu'saru taubatu minhu bi khilafi abwabis syahwat, sedang pintu subhat itu begitu sulit untuk mendapatkan taubat, berbeda dengan pintu-pintu syahwat. Orang melakukan perbuatan zina, waliyadzubillah, kalau dikatakan kenapa kamu berzina, dia mengaku ya saya salah, saya berdosa, saya memang pelaku maksiat. Enggak ada ngeyel, diakui, jujur dia, saya memang terkalahkan oleh hawa nafsu saya terkalahkan oleh syahwat saya nggak bisa menahan, saya jatuh dalam dosa. Mengaku apa enggak mengaku ini? Pelaku zina mengaku. Coba orang yang berbuat bid'ah itu, loh kamu bikin bid'ah ini, lo marah dia bela kebid'ahannya, dia perjuangkan bahwa itu adalah ibadah yang sangat agung, itu adalah keutamaan yang sangat besar, itu adalah jalan yang mereka gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lah antara dua orang itu mana yang kira-kira mudah mendapatkan taubat dari Allah SWT? Seorang yang mengakui bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan dosa, atau seorang yang meyakini bahwasanya dosa yang dikerjakan adalah justru ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas maksudnya ya? Nah, seorang mencuri ditangkap, bahkan dipukuli dia ya. Memang pantas saya dipukuli karena saya berbuat dosa. Dia mengakui dia berbuat dosa. Tapi seorang yang katakanlah merayakan ikhtifal bi maulidin nabi misalkan, atau Isra Mi'raj sebentar lagi katanya, masuk bulan Rajab ada ikhtifal bid'ah, peringatan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Coba mengaku dia berbuat dosa, atau dia mengaku bahwa itu adalah ibadah yang sangat agung sebagai ungkapan cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, dua ini sudah berbeda. Maka seorang yang meyakini apa yang dilakukan itu adalah ibadah dia kepada Allah SWT, bagaimana akan terbuka pintu taubat darinya? Maka di sini kita fahami nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita ketika kita ini bisa merasakan lezatnya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa memahami akan jelek dan buruknya bid'ah. Dan ingat ikhwah, pintu bid'ah ini kenapa mudah masuk kepada manusia? Karena pada diri manusia itu ada kecenderungan menganggap-anggap baik. Masa gini nggak boleh, ini kayaan juga nggak apa-apa, dan seterusnya. Dari situlah mudah masuk ke bid'ah. Nah, wafil hadis, dalam sebuah hadis, meskipun hadis ini para ulama kita berbeda dalam menilainya, sebagian mensahihkan hadis ini. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menghijab taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Itu maknanya. Dan orang meninggalkan bid'ah itu adalah sulit. Kenapa? Karena bid'ahnya itu diyakini sebagai apa? Ibadah, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harapkan itu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, wa aslu kulli fitnatin innama huwa min taqdimir ra'yi 'ala syar'i. Satu, pangkal dari segala fitnah itu adalah pertama, mendahulukan ra'yu pendapat
daripada syariat, wal hawa 'alal aqli, dan mendahulukan kecenderungan hawa nafsu daripada akal sehat. Kata beliau, fal awwalu aslu fitnatis subhat, maka yang pertama tadi itu merupakan pangkal fitnah subuhat. Yang apa itu? Mendahulukan ra'yu, pendapat akal daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasani aslu fitnatis syahwah, sedang yang kedua mengedepankan keinginan dan kecenderungan daripada akal sehat, itu adalah pangkal dari fitnah syahwat. Jadi fitnah ada dua, fitnah syubhat, fitnah syahwat. Ini sumber segala keburukan. Subhat menyebabkan adanya bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Syahwat menyebabkan terjadinya perilaku-perilaku dosa dan maksiat. Ya, nah itu menunjukkan bahwasanya bid'ah lebih buruk dan lebih dahsyat daripada dosa-dosa besar. Dari sisi pelakunya saja sudah jelas. Seorang yang berbuat salah meyakini salahnya itu adalah kebenaran, bahkan mendapatkan pahala yang besar, tentu lebih berbahaya orang yang semacam ini daripada seorang yang melakukan perbuatan salah, dia ngerti itu salah dan mengakui akan kesalahannya meskipun belum bisa meninggalkannya. Maka tadi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah lebih disukai iblis daripada apa? Maksiyah. Karena pelaku bid'ah itu hampir sulit mendapatkan taufik untuk bertaubat. Nah, taib. Kemudian apa itu bid'ah? Apa itu definisi bid'ah? Kita ambilkan ta'rif yang mencukupi insyaallah ta'ala. Sebagian ulama kita memberikan definisi, al bid'atu tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alaiha ma yuqsadu bi tariqati syar'iyyati. Bid'ah adalah satu jalan atau satu metode atau satu manhaj yang dinasabkan kepada agama. Ini poinnya, dinasabkan kepada agama. Jadi satu metode, satu jalan, satu cara yang dinasabkan kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jalan tadi mukhtara'atun, itu jalan yang dibuat-buat, bukan dari agama, tapi dibuat-buat dan dinasabkan kepada agama. Berarti bid'ah ada dua ciri khususnya. Yang pertama, dinasabkan kepada agama. Yang kedua, yang dinasabkan kepada agama ini sesuatu yang dibuat-buat dan bukan bagian dari agama tersebut. Itu ciri khusus bid'ah. Jadi kalau nggak dinasabkan ke dalam agama, bukan bid'ah. Atau dinasabkan kepada agama tapi dia memang asal dalam agama tersebut, bukan bid'ah. Itu justru syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti harus terpenuhi dua hal. Yang pertama, dinasabkan ke dalam agama. Yang kedua, yang dinasabkan kepada agama ini mukhtara'ah, itu dibuat-buat, bukan asli dari agama tersebut. Jelas? Seperti tadi yang dicontohkan, misalkan seorang melakukan ikhtifal bi maulidin nabi,
peringatan perayaan hari lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kan satu metode, satu bentuk jalan, satu bentuk ibadah. Dinasabkan ke dalam agama apa tidak? Nah, pelakunya meyakini itu bagian dari agama. Adakah asalnya dalam agama ini? Tidak ada. Berarti apa? Dibuat-buat, diciptakan oleh orang-orang yang setelah generasi yang utama. Karena itu Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk imam yang 4 tidak pernah mengenal ikhtifal bi maulidin nabi. Berarti baru apa asli? Baru. Itu namanya mukhtara'ah. Jelas ya? Nah, tullahi syar'iyata, metode yang disandarkan kepada agama tapi dibuat-buat tadi menyerupai syariat, kayaknya seperti agama. Orang zikir misalkan, ya, zikir misalkan apa? Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, menyerupai agama. Atau la ilaha illallah, la ilaha, saking cepat sampai misalkan begitu, menyerupai agama. Karena nggak ada dunia seperti itu. Ada itu urusan dunia? Nggak ada. Tudhahi as-syar'iyata, menyerupai syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, dimaksudkan dengan menempuh jalan tersebut, mengamalkan amalan tersebut, ma yuqsadu bi tariqati syar'iyyah, apa yang dimaksudkan sebagaimana niat seorang yang mengamalkan ibadah dalam agama ini. Sama. Berarti niatnya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna lebih mencakup karena bisa masuk dalamnya ibadah secara khusus dan masuk di dalamnya pula adat istiadat. Karena itu seorang yang tidak menikah, tidak mau menikah, dia berbuat bid'ah apa tidak? Gak mau nikah dia. Ngapa lo nggak nikah? Modalnya nggak ada. Bid'ah pada bid'ah ini? Bid'ah bukan bid'ah? Bukan bid'ah. Karena itu adat istiadat. Menikah itu adat istiadat. Jadi orang nggak menikah, boleh apa enggak boleh? Boleh. Nah, saya nggak nikah lah. Kenapa? Enak sendiri ya. Takut berbuat zalim, nanti saya malah berdosa gara-gara ada istri ini zalim misalkan gitu. Boleh tidak boleh? Boleh. Ada seorang sahabiyah datang kepada Rasulullah SAW. Sahabat perempuan ini datang kepada Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, apa kewajiban istri terhadap suami? Diterangkan sama Nabi tentang kewajiban seorang istri yang wajib dia tunaikan atas suaminya. Begitu diterangkan, ngeri dia, lalu mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu saya nggak mau menikah. Karena dia takut tidak bisa menjalankan itu dosa. Rasulullah SAW diam, nggak mengatakan nikahlah, nggak nikah itu bid'ah, enggak. Rasul diam. Berarti boleh tidak boleh? Boleh. Kan itu urusan apa? Adat istiadat. Tapi kalau seorang tidak mau menikah, karena tidak menikah itu merupakan amalan yang sangat afdal, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, bid'ah tidak bid'ah? Bid'ah. Di sini baru masuk pintu bid'ah. Kenapa? Dia meninggalkan nikah itu dijadikan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi SAW ketika dikabarkan ada sebagian sahabat yang tidak mau menikah dengan niat yang seperti ini, maka Nabi katakan, man raghiba an sunnati falaysa minni,
Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Jelas? Contoh lain misalkan, seorang kalau kematian yang afdol dan pahalanya besar itu pakai baju hitam, kopiah hitam, baju hitam, celana hitam, kulitnya hitam. Pokoknya pakai pakaian hitam, biasanya kayak begitu ya di kematian itu dianggap sebagai suatu hal atau cara yang dengan itu mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Ini yang afdol, ini yang sesuai dengan agama Allah. Ini bid'ah, ada bid'ah. Kalau kita datang ke kematian pakai baju hitam, kopiah hitam, celana hitam, kenapa? Ya itu yang saya senang pakai. Bid'ah, ada bid'ah? Bukan bid'ah. Jelas ya pintu masuknya. Jadi meskipun itu bagian dari adat istiadat, tapi kalau maksud dia amalkan, dia ambil, dia lakukan, itu adalah sebagaimana maksud seorang yang beribadah kepada Allah, jadilah itu bid'ah. Jelas ya? Nah, itu. Jadi kita ulangi bahwasanya bid'ah adalah satu jalan, satu metode, satu bentuk yang dinasabkan ke dalam agama, tapi jalan, bentuk, metode tadi adalah dibuat-buat, bukan asli dari agama tersebut. Bentuknya menyerupai agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerupai syariat. Niat untuk dilakukan amal tersebut atau bentuk tersebut atau metode tersebut sebagaimana niat seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bid'ah. Difahami seperti itu. Dan sesuatu yang terkait dengan sebuah ibadah, barangkali pelakunya tidak meniatkan itu bid'ah, tapi dia jalani rutin begitu. Pokoknya kalau melakukan ini dia sertai itu. Ini hendaknya diingkari dan pelakunya khawatir kalau kemudian menjadi sebuah kebid'ahan. Jelas? Karena itu pernah diriwayatkan dari Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah. Beliau punya muadzin di Masjidin Nabawi itu. Lah muadzin ini setiap mau adzan mesti begini. Begitu. Besok mau adzan lagi begitu. Itu sebenarnya boleh nggak boleh? Boleh, tapi setiap mau adzan dia seperti itu. Maka Imam Malik marah, lalu mengatakan kepada manusia, turunkan dia dari tugas adzan. Jadi dilepaskan dia dari tugas sebagai muadzin. Fa innahu mubtadi, karena dia adalah seorang ahli bidah. Subhanallah. Ini maksudnya adalah siddahnya atau tegasnya Imam Malik mencegah supaya tidak terjadi kebid'ahan, sehingga perkara-perkara yang dikaitkan, dan ini adzan itu ibadah, setiap mau adzan seperti itu, setiap mau adzan seperti itu, jadi kayak terkait erat begitu loh, ada ini berarti ada ini. Nah itu menyerupai bid'ah, maka beliau ingkari itu. Nah itu kuatnya salaf kita dulu mencegah masuknya bid'ah ke dalam agama ini. Sekarang kan Masya Allah ya, kadang nggak bisa dipisah kaum muslimin. Kalau walimah harus ada kajian, muhadharah, bahkan kadang-kadang walimahnya di sini ngundang ustadz yang dari Jawa Timur atau dari Kalimantan, dia jadwal bahkan seperti daurah misalkan begitu, bahkan harus ada itu. Sampai pernah kita coba, nggak usah pakai itu, kita berudur nggak usah pakai itu, udah katanya apa, nggak afdal Ustaz kalau nggak ada. Coba keyakinan sudah nggak afdal kalau nggak ada itu, sampai akhirnya mencari yang penting dapat. Ini kan karena kebiasaan yang terus menerus, akhirnya ada walimah harus ada itu. Bahkan baru kita sampaikan, saya baru dapat fatwa dari salah seorang alim,
Kebetulan sebelum itu ana ditanya seseorang tentang memberikan mauidhah setelah penguburan mayit, jalan kan gitu ya. Nah kita ini kan ada begitu, kalau habis kubur mesti ada mauidhah, kalau nggak ada kayaknya nggak afdal ini. Itu beliau berkata nggak ada itu sunnahnya dari Rasulullah SAW, nggak ada sunnahnya dari salaf. Rasul itu memberikan nasihat itu hanya di poin-poin tertentu karena melihat satu kondisi, itu pun sebelum penguburan, bukan setelah penguburan. Karena setelah penguburan itu yang sunnah dari Nabi SAW, diingatkan kaum muslimin yang hadir supaya memintakan untuk si jenazah tadi keteguhan hati dan memintakan ampun bagi dia, karena keteguhan hati sebentar lagi dia akan ditanya oleh malaikat yang menjaga kubur. Bukan muhadharah setengah jam, 1 jam misalkan begitu ya. Lah hari ini seperti ini kalau disampaikan misalkan, ini ingat perkataan salaf dulu ketika kebiasaan seperti itu sudah menyatu, sudah menjadi kebiasaan, sudah terus menerus begitu, begitu ada yang mengingkari dikatakan ghuyyiratus sunnah, oh sunnah mau dirubah-rubah karena sudah dianggap menjadi sunnah. Nah itu, jadi ketidaktahuan kita, kekurangan ilmu kita, ketika datang nasihat dari seorang alim, hendaknya betul-betul kita perhatikan, jangan jengkel dulu ya. Nah baik, itu bid'ah. Jadi bid'ah adalah satu jalan yang dinasabkan kepada agama ini, tapi jalan itu adalah jalan yang dibuat-buat, bukan asal dari agama ini, kemudian dimaksudkan menempuh jalan tersebut sebagaimana seorang yang maksudnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, dan bid'ah itu juga bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang sampai kufur atau syirik. Ulama membagi, ada bid'ah al-mukaffirah, bid'ah yang sampai menyebabkan pelakunya kafir, keluar dari Islam. Seperti apa misalkan? Kesirikan. Syirik itu bid'ah ya. Kana an-nasu ummatan wahidah faba'asallahu an-nabiyyin mubasysyirina wa mundhirin. Dulu manusia itu adalah umat yang satu. Kata Ibnu Abbas, Nuh ke Adam itu 10 abad, semua di atas satu syariat, semua di atas tauhid, semua di atas peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak ada kesirikan. Baru muncul syirik setelah 10 abad, berarti 1000 tahun ya. Setelah 1000 tahun baru muncul kesirikan. Itu bid'ah. Syirik itu bid'ah, diadakan oleh orang musyrik, menyerupai agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan itu sebagai apa? Ibadah mereka. Itu bid'ah. Itu bid'ah yang mukaffirah. Atau seperti bid'ah Jahmiyah ya, bid'ah yang terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, menghilangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah tidak mensifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Ini adalah bid'ah dalam i'tiqad, dalam aqidah ya, yang bisa menjadikan pelakunya sampai kufur, keluar dari millatil Islam ya. Ada bid'ah yang tidak sampai seperti itu, dan ada bid'ah yang lebih minimal lagi. Ada bid'ah yang mughalladah, ada bid'ah yang saghirah. Nah ini tentu jenjang-jenjang semacam ini memberikan ilmu kepada kita tentang maksud mu'alif tadi, bahwasanya bid'ah itu lebih buruk daripada dosa besar. Itu adalah jenis bid'ah, bukan per poin yang ada di dalam bid'ah tersebut. Jelas ya? Nah, kemudian ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, itu tentang babnya muallif rahimahullah taala membawakan dalil yang pertama,
wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila dirinya dipersekutukan, dan Allah mengampuni apa-apa yang di bawah syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Babnya adalah bid'ah lebih bahaya daripada dosa besar. Mu'alim membawakan ayat tentang syirik. Apa ini korelasinya? Apa hubungannya? Yang pertama tadi sudah dijelaskan, inna syirka minal bidai bal min a'zami anwa'il bidai. Sesungguhnya syirik itu adalah termasuk kebid'ahan, bahkan termasuk paling besarnya kebid'ahan itu adalah syirik. Jelas ya kaitannya. Nah, kalau syirik itu adalah kebid'ahan, sedang ancaman Allah bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni yang di bawah syirik, termasuk di dalamnya dosa-dosa besar bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan bahwasanya bid'ah lebih buruk dan lebih dahsyat dan lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar. Jelas kaitannya dengan bab ya. Nah, seperti di ayat Allah subhanahu wa ta'ala, kana an-nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Dulu manusia ini adalah umat yang satu di atas tauhidullah. Sejak Adam sampai Nuh alaihissalam tidak ada satupun yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Baru setelah 10 abad terjadilah syirik. Berarti syirik adalah bid'ah yang ada di tengah-tengah manusia ini. Karena itu baru, cara baru dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pakai apa dulu beribadahnya kepada Allah? Dengan beribadah kepada selainnya sebagai wasilah perantara yang dia jadikan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat loh ya, orang musyrik ketika menyatakan ya Syekh fulan aghisni aghisni, itu hakikat di dalam hatinya dia tidak minta pertolongan langsung kepada syekh tersebut, tapi maksudnya adalah meminta kepada syekh tersebut untuk memberikan syafaat kepada Allah agar Allah menolong dirinya. Berarti niat asal dalam hatinya kepada Allah, tapi dia sembah selain Allah. Syirik apa bukan syirik? Syirik. Syirik apa tidak syirik ini? Syirik. Allah menghukumi syirik. Jelas ya? Nah, ini alasan orang-orang hari ini seperti itu. Orang-orang hari ini yang istighosah kepada orang-orang saleh, misalkan ya Syekh Abdul Qadir Jalani aghisni aghisni, tanya, loh kok kamu beribadah kepada Syekh Abdul Qadir Jalani? Enggak, saya itu sebenarnya punya hajat kepada Allah, cuman saya nggak bisa langsung, maka saya minta tolong kepada Syekh Abdul Qadir Jailani untuk jadi perantara agar beliau ini orang yang dekat dengan Allah, wali Allah, menyampaikan hajat saya, memintakan hajat saya kepada Allah. Sama nggak sama? Sama. Musyrik apa nggak musyrik? Musyrik. Jelas ya? Baik, itu contoh kesyirikan yang itu merupakan bid'ah. Jadi kenapa mu'allif membawakan ayat yang terkait dengan kesyirikan? Karena syirik adalah termasuk dari bagian kebid'ahan, bahkan termasuk paling besarnya kebid'ahan. Nah, qala Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, supaya difahami bahwa ini penukilan yang mengatakan syirik itu bid'ah itu adalah para ulama kita. Beliau mengatakan asyirku huwa bid'atun aidon, syirik itu adalah bid'ah juga. Jadi syirik adalah bagian dari kebid'ahan. Asyirku ibtada'ahul musyrikun yadunnuna annahu qurbatun,
Syirik adalah kebid'ahan yang dibuat-buat oleh orang musyrik yang mereka sangka itu adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau mereka ingin dekat betul kepada Allah, maka mereka berbuat syirik dengan mengambil syufa'a, para penolong di sisi Allah, orang-orang soleh. Maka mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, mereka adalah penolong kami di sisi Allah. Ya, jadi tegas beliau mengatakan asyirku huwa bid'atun aidan, syirik itu adalah bid'ah. Asyirku ibtada'ahul musyrikuna yadunnuna annahu qurbatun, syirik itu adalah bid'ah yang dibuat-buat oleh orang musyrik yang mereka sangka itu adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Fal musyrikuna minal jahilina sabiqan wal musyrikuna al-an yahsabuna annahu ta'atun. Orang-orang musyrik yang dari kalangan orang-orang jahiliyah dahulu dan orang-orang musyrik hari ini, mereka menyangka bahwasanya kesyirikan itu adalah bentuk ketaatan. Makanya orang musyrik nggak mengakui kalau dosanya itu syirik. Beda dengan orang yang berzina tadi. Coba orang yang mengatakan ya Syekh fulan agisni, merasa berdosa apa tidak? Enggak merasa berdosa, dia merasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang mencuri, berzina, mabuk-mabukan, minum keras. Enggak. Ya, nah. Wa innama huwa bid'atun, dan sebenarnya syirik itu adalah sebuah kebid'ahan yataqarrabuna bihi ilallah, yang mereka gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yahsabunahu yanfa'uhum wa huwa yadurruhum, mereka sangka itu akan memberi manfaat kepada mereka padahal justru memadaratkan mereka. Itu perkataan Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Yang kedua dari apa ini? Allah membawakan ayat tentang syirik terkait dengan bid'ah. Yang pertama, karena syirik itu adalah bagian dari kebid'ahan. Yang kedua, annallaha sammal mubtadi al-mukhtari bisyirki. Allah Subhanahu wa ta'ala menamai ahli bidah yang membuat kebid'ahan itu dengan syuraka, ya, diangkat sebagai sekutu bagi Allah, bagi orang-orang yang mengambil bid'ahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan am lahum syuraka usara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innadh dhalimina lahum adzabun alim. Allah berfirman, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Jadi Allah sebut syuraka. Jadi ahli bidah yang menciptakan kebid'ahan itu Allah hukumi sebagai sekutu bagi Allah dalam memberikan syariat, dalam menyusun syariat. Jadi mereka membuat syariat-syariat yang hendak diamalkan oleh manusia sebagai tandingan bagi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka Allah katakan am lahum syuraka usara'u lahum minad din. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mereka sekutu-sekutu tersebut mensyariatkan untuk mereka dari agama ini malam ya'dan bihillah, satu syariat yang Allah tidak izinkan. Kan begitu ahli bidah. Siapa yang mensyariatkan misalkan zikir dengan huwa, dari siapa? Ahli bid'ah. Berarti ahli bidah ini membuat satu syariat menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena zikir huwa tadi dipakai oleh manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana seorang yang berzikir dengan la ilaha illallah juga beribadah kepada Allah. Jadi ini menandingi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya, dua sisi. Jadi kenapa muallif membawakan ayat Allah innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha?
Padahal ini kaitannya dengan bid'ah. Pertama, karena syirik itu adalah bagian dari bid'ah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebut ahlil bid'ah yang menciptakan syariat-syariat yang menandingi syariat Allah itu dengan syuraka. Berarti mereka adalah meyakini ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala yang punya wewenang membuat syariat. Buktinya apa? Syariat yang mereka buat diamalkan oleh manusia, terutama di thariqah sufiyah. Jadi syekh-syekhnya atau pendiri thariqah ini menciptakan zikir-zikir atau amalan-amalan yang khusus bagi thariqah tersebut, yang itu diyakini keutamaannya oleh orang-orang yang menjadi anggota thariqah tersebut. Bahkan kadang-kadang itu diyakini lebih utama daripada apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah. Kemudian dalil yang kedua disebutkan oleh muallif, wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi ilm. Maka siapakah seorang yang lebih zalim daripada seorang yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah untuk menyesatkan manusia tanpa dasar ilmu. Apa kaitannya dengan bid'ah? Dijelaskan ulama kita, wa hadza babun wasi'un. Iftira, membuat-buat kedustaan atas nama Allah untuk menyesatkan manusia, ini adalah pintu yang luas. Yadkhulu fihi, masuk dalam pintu tersebut, masuk dalam iftira, dusta atas nama Allah adalah at-tasyri' bima lam yasra'hu Allahu azza wa jal, membuat syariat dengan sesuatu yang Allah tidak syariatkan. Itu bid'ah. Jadi membuat cara ibadah yang tidak pernah dituntunkan dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat satu bentuk ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bid'ah. Masuk dalam ayat ini, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi ilm. Maka siapa lagi yang lebih zalim ketika Allah katakan tidak ada manusia yang lebih zalim daripada seorang yang membuat-buat kedustaan, membuat-buat cara beribadah, membuat-buat syariat yang tidak ada pada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti bid'ah lebih dahsyat daripada dosa besar. Kenapa? Karena pelakunya Allah katakan tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebid'ahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyesatkan manusia dari jalan Allah. Jelas sisi korelasinya, hubungannya ya. Itu. Nah, maka dikatakan dari ulama kita, wa hadza babun wasi'un, ini adalah pintu yang luas, yadkhulu fihi tasyri'u bima lam yasra'hu Allahu azza wa jal. Masuk dalam bentuk membuat-buat kedustaan atas nama Allah adalah membuat syariat yang Allah tidak pernah izinkan. Berarti seorang yang menciptakan tadi misalkan zikir, bahkan di sini nih zikir 5.000, ini 5.000 misalkan, dengan lafaz tertentu misalkan, ini tidak ada orang yang lebih zalim daripada dia. Membuat-buat syariat yang itu adalah bid'ah yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat ini, ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, Masya Allah, pemandangan bid'ah itu begitu menjamur di kalangan kaum muslim. Bahkan di sebagian tempat bid'ah itu berkuasa, sehingga mendikte ahli sunnah mau tidak mau harus mengikuti bid'ah mereka, sehingga kadang-kadang ahli sunnah kewalahan, ya, akhirnya terpaksa. Bahkan yang lebih parah itu nggak ada yang memaksa, sudah terpaksa sendiri. Kenapa melakukan bid'ah? Nggak enak.
padahal nggak ada yang bikin nggak enak. Ya, nanti kayak mana sama tetangga? Emang tetangganya ngapa? Ya nggak tahu sih, belum ngapa-ngapa. Lah tetangganya belum ngapa-ngapa kok sudah. Subhanallah, ini saking berkuasanya kebid'ahan itu loh, sampai ahli sunnah itu nggak enak sama bid'ah itu. La haula wala quwata illa billah. Ya, na'am. Wal ibtida'u, sedang berbuat bid'ah, ai ihdasul bid'ah, membuat kebid'ahan, wa nisbatul bid'ah ila syar'i, dan menasabkan bid'ah itu kepada agama Allah Subhanahu wa taala, wal qaulu bi annaha min syar'illahi wa dinihi, dan dikatakan ini adalah bagian dari syariat Allah dan bagian dari agama Allah. Kullu hadza dakhilun fil iftira' wal kadzib 'ala Allah. Semua itu adalah bentuk membuat-buat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya bid'ah itu seperti itu. Dan itu wallahi ya ayyuhal ikhwah wal akhwat, tidak pernah dilakukan oleh pelaku maksiat. Nggak ada satupun pelaku maksiat selama dia masih sehat akalnya mengatakan bahwa yang saya kerjakan dari maksiat ini, misalkan mencuri atau zina, oh ini agama Allah, ini ibadah kepada Allah. Nggak ada. Ada orang yang sudah minum itu mabuk, udah teler gitu, siuman, kamu kok mabuk tadi, mengaku bahwa dia salah dan dosa, atau justru mengatakan oh mabuk itu ibadah yang sangat agung? Ada? Enggak ada. Itu kecuali yang mabuk karena zikir. Karena ada yang zikir karena zikirnya bid'ah sampai malah mabuk kesurupan. Nah kalau udah kesurupan katanya sudah apa? Majdub. Udah rohnya diistimewakan oleh Allah, akhirnya apa? Kesadarannya diambil oleh Allah karena Allah rindu sama kesadaran dia. Dan kesurupan kok malah. La haula wala quwata illa billah. Ada nggak yang zikir sampai mabuk itu? Ada, sampai kayak orang kesurupan itu. Dan itu diyakini sebagai ibadah yang sangat agung. Ini tidak terjadi kepada pelaku maksiat. Wallahi, pelaku maksiat semua mengakui bahwa maksiat yang dia kerjakan adalah dosa. Dia mengakui dirinya adalah kotor, berbuat dosa. Berbeda dengan ahlul bidah atau orang yang melakukan kebid'ahan. Ini kan itu dulu di ahli kitab juga sama seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa inna minhum la fariqan yalmuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka ada satu kelompok yang memutar-mutar lidah atau lisan-lisan mereka, merubah-rubah kitab Allah Subhanahu wa taala agar disangka itu adalah bagian dari kitab Allah. Ini perilaku Yahudi, ya. Padahal itu bukan dari bagian kitab tersebut. Ada nggak dari kaum muslimin yang berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran untuk melegalkan kebid'ahan mereka? Ada, supaya disangka oleh manusia itu sah, bagian dari kitabullah, bagian dari agama Allah. Bahkan semua ahli bidah berupaya untuk mencari alasan dari ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada satu kelompok mau khuruj, nanti khuruj keluar ke kaum muslimin, keliling-keliling begitu. Apa ya ini, cari dalilnya itu. Oh ketemu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Berarti ini dalil sebagai syariat khuruj. Itu loh, membolak-balikkan lidahnya, mempermainkan ayat-ayat Allah untuk melegalkan bid'ahnya. Ini dulu sudah terjadi pada Yahudi. Kalau kita ingat hadis yang kemarin kita bacakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, kalian betul-betul akan mengikuti tata cara dan model umat-umat sebelum kalian. Ya ini contohnya. Ahli bidah pekerjaannya seperti itu. Bahkan kalau tidak nemu, ngarang, bikin hadis-hadis palsu.
Ya, wala haula wala quwata illa billah. Wa yaquluna huwa min indillah, mereka katakan ini dari sisi Allah, wa ma huwa min indillah, padahal itu bukan dari sisi Allah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadziba, mereka mengatakan dusta atas nama Allah, wa hum ya'lamun, padahal mereka ngerti itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ahli kitab dahulu Yahudi nular penyakit ini kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahayanya bid'ah itu seperti itu. Ya, nah, dan ini ahli bidah itu kadang memaksa orang untuk ikut bid'ahnya. Jadi kalau untuk minoritas mau bikin masjid ada bid'ahnya enggak, ini enggak ada, enggak boleh dibangun. Itu. Jadi semua orang itu harus mengikuti bid'ahnya, padahal ketika ditanya dia tentang bid'ahnya itu landasan dan dasarnya apa, enggak ngerti. Pokoknya hawa nafsu gitu aja. Mirip dengan orang-orang musyrik pada masa Ibrahim alaihissalam. Begitu berhadapan dengan Ibrahim, diberikan hujah kepadanya, nggak mampu berhujah, repot ini. Ahriku, harriku, sebakar aja beres. Kalau dialog kita nggak mungkin bisa mengalahkan ilmunya. Salafi ini ahli debat, sebakar aja, selesai. Masya Allah, kan begitu penyelesaiannya. Kenapa? Kan sumbernya bukan ilmu dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara apa? Ilmiah. Ya, kadang pakai ucapan para a'immah, ingat loh, Imam Ahmad misalkan, atau Imam Abi Hanifah, mereka membolehkan, pendapat mereka menguatkan boleh kirim pahala dari amal kita yang kita kerjakan, itu akan sampai kalau kita kirimkan kepada keluarga kita yang sudah mati. Dan ini bab fikih sendiri pembahasannya, bagaimana mengirim pahala dari amal kita kepada orang yang sudah mati. Bukan untuk membahas dijadikan dalil untuk ritual-ritual bid'ah mereka yang rutinitas itu, bukan. Tapi itulah ahlul bidah. Karena itu dikatakan ulama, ahlul bid'ah kattajiril muflis. Ahlul bidah itu seperti pedagang yang bangkrut. Udah modalnya habis, gulung tikar habis semua, pokoknya udah tinggal merenung, nggak punya apa-apa. Nemu buku catatan yang sudah usang itu, buka-buka, barangkali masih ada orang yang hutang sama saya belum bayar. Ya haula wala quwwata. Itu hujahnya ya seperti itu. Ahlul bidah kal gharib. Ahlul bidah itu seperti orang yang mau tenggelam. Orang yang tenggelam itu rumput sebesar rambut dipegangi, berkhayal barangkali dia bisa jadi perahu yang menyelamatkan saya. Itu ahlul bidah, nggak punya dalil, nggak punya hujah, maka subhat yang sangat lemah seperti sarang laba-laba mereka pegangi, dianggap bisa menyelamatkan apa? Bid'ahnya. Ya, la haula wala quwata illa billah. Kata ahli sunnah harus gembira, senang, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan nikmat sunnah itu. Coba kalau kita renungi itu, akal pikiran kita ini sekarang jadi cerdas, nggak seperti 10 tahun yang lalu, kan beda. Sekarang bisa mempertimbangkan ini sunnah apa bukan sunnah, ini ada contohnya apa tidak, bisa bertanya ini maksudnya apa, dalilnya apa. Dengan sunnah itu kita dibuat cerdas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, insyaallah sampai di sini dulu ya. Kalau dilanjut kayaknya kemalaman sampai jam 10 kayaknya. Insyaallah sampai dalil yang kedua, nanti kita lanjutkan di bab ini pada pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.